baik, kita bahas sekarang yaitu analisis sensitivitas aljabar. Pengertian analisis sensitivitasnya sama, yaitu bagaimana parameter-parameter dapat berubah dalam batas-batas tertentu tanpa menyebabkan perubahan pada optimumnya. Dan kita sudah melihat atau sudah menyebutkan tadi bahwa analisis sensitivitas aljabar ini adalah perumuman dari analisis sensitivitas grafik. Kita akan pakai kasus yang sama yang kita bahas pada analisis sensitivitas aljabar, yaitu masalah ready mix. Ini adalah model dari masalah ready mix. Dan yang kita akan rubah nanti atau kita lihat perubahannya yaitu pada sumber daya yaitu yang diberi tanda warna merah ini. Ini akan kita rubah nilainya, itu berarti kita merubah ketersediaan sumber daya. Contohnya bahan baku segala macam, itu berarti kita merubah batasan ini. Angka 24 kita rubah, angka 6, angka 1, angka 2. Kemudian bisa juga kita merubah koefisien fungsi tujuan, yaitu kita merubah unit profit atau unit cost-nya. Di sini unit profit yaitu 5 dan 4 itu kita rubah nanti nilainya, dan juga sekaligus kita melihat di mana rentang aman, di mana rentang bahwa kita bisa merubah koefisien ini. Oke, kemudian di sini ada tanda simbol yang menyatakan berarti X1, X2 ya. Ini adalah model linear programming ready mix, kemudian X1, X2, yang di sini ada simbol yang tanda tanyanya, yaitu menyatakan volume produksi cat harian eksterior dan cat harian interior. Jadi X1 adalah eksterior, X2 adalah interior. Waduh, ini tanda variabelnya banyak yang berubah. Saya akan merubah filenya terlebih dahulu sebentar ya, sehingga simbol ini muncul. Sebentar. Ya, ini sebentar masih berjalan. Oke. Jadi tadi X1, X2 menyatakan volume dari produksi cat harian eksterior dan cat harian interior. Terus kita lihat yaitu uh, di sini ada tadi X1 dan ada X2, kemudian ada X3, X4, X5, X6 yang menyatakan nanti variable slack ya. Anda seharusnya sudah mengetahui nanti X1, X2 adalah variabel asal, kemudian nanti ada X3 atau S1
ada X2, X4 atau X2, ada X3 atau X5, ada S4 atau X6 ya, yang menjadi slack nanti ketika di perbatasan ini dirubah menjadi bentuk standar. Nah, jadi kita punya nanti bentuk dari ya, ya, ada seorang kalibrasi dari pen tablet saya. Oke, sudah. Eh, ya, kemudian X3, X3, X3 ini, kemudian ada X4, X5, X6 merupakan bentuk dari eh, slack yang ada di nanti yang ada di sini, batasan satu, batasan dua, batasan tiga, dan batasan empat. Ya. Sering juga disimbolkan dengan S1, S2, S3, S4. Nah, untuk ready mix, kondisi saat dia optimal diberikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ini kondisi optimal ya, ketika variabelnya atau parameternya seperti di contoh soal ini. Ini kondisi optimal sudah diberikan, tidak dicari ya, tapi sudah diberikan kondisi optimal. Nah, yang akan dibahas berarti adalah bagaimana kalau 5, 4, angka 24, 6, 1, 2 ini dirubah-rubah, terus apa pengaruhnya dengan kondisi optimalnya? Apakah kondisi optimalnya berubah, angka nilai, misalnya nilai kondisi optimalnya 21 ini berubah atau tidak? Nah, ini yang dibahas melalui analisis sensitivitas. Jadi pengertian ingat ingat lagi kemarin yaitu pengertian dual price ya. Dual price yaitu yang nantinya berkaitan dengan nilai dari
Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya, jadi proses untuk mendapatkan dual price atau mendapatkan nilai dual atau nilai yang diakibatkan oleh perubahan dari fungsi nilai analisis sensitivitas yang diakibatkan oleh perubahan dari fungsi koefisien, proses yang kita lakukan secara jabar sebagai berikut. Jadi kalau digrafikkan tadi dengan geser-geser dengan merubah nilai C1, C2 gitu ya. Sekarang kalau dan kemudian kalau kita merubah variabel kurva batasan itu dengan menggeser ke atas ke bawah. Nah, secara aljabar proses untuk mendapatkan batasan dari sumber dayanya itu dengan proses seperti ini. Jadi pada batasan di angka 24 ini dan angka 6, angka 1, angka 2, kita tambahkan sebuah variabel D1, D2, D3, D4. D1, D2, D3, D4. Jadi kalau ada 4 batasan nanti dapat D-nya, kalau ada 5 ada 5 D-nya, kalau ada 3 berarti ada 3 D. D itu nanti kita ingin lihat seberapa nilai D yang 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 menjadi batasannya, menjadi uh, yang boleh berubah. Ya. Jadi tentang D yang bisa ini yang kita cari Permisi Pak, suaranya putus-putus Pak. Antara rentang yang diperbolehkan, demikian juga sampai dengan D4. Nah, sedangkan kalau gabungannya 24 itu kan berarti menyatakan batasan pertama ini nanti berubah tentang perubahannya berapa gitu kan. Nah, ini nanti berarti kita ini dengan M1. Kalau
D4 ya berarti tambah 2 2 berarti 2 tambah dengan D4 dia punya kita dengan cara menambahkan variabel ya. Kalau ada tambahan D1, D2, D3, D4, kalau kita buatkan ke dalam bentuk tabel simplex, berarti ini kan yang tabel simplex yang sebentar tadi. Nah, sekarang kalau kita tambahkan D1, D2, D3, D4, maka kita akan bentuk sebagai berikut. Jadi ini adalah simplex awal setelah ditambahkan D1, D2, D3, D4. Ya, ada apa Felicia? Pak. Ya, suara putus-putus.
Tes, tes. Tes, tes, suara saya terdengar? Ya, Pak, udah, Pak. Aman, Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan tidak bermasalah lagi. Oke, kita lanjutkan. Jadi dengan penambahan D1, D2, D3, D4, artinya kita mengasumsikan nanti ada perubahan dari batasan 1, batasan 2, batasan 3, batasan 4. Kita tambahkan D1, D2, D3, D4. Dengan perubahan seperti itu, kita akan mendapatkan, kita mempunyai tambahan 4 kolom. 4 kolom sesudah RHS, ya, kolom RHS. Nah, terlihat bahwa kolom tambahan ini ya, kolom tambahan ini nanti akan sama persis dengan kolom yang berada di bawah X1, X2, X3, X4. Jadi kolom pada yang berada di bawah Slack ya, ini kan X3, X4, X5, X6 ini adalah Slack. Nah, di bawahnya di copy ya, bentuk yang sama yang berada di sebelahnya RAHS. Terus ketika dilakukan proses perubahan atau proses operasi baris, dan tentu kita akan mendapatkan perubahan yang ada di bawah dari variabel slack ini nanti berarti akan sama dengan perubahan yang berada di bawah D1, D2, D3, D4. Jadi ini di copy ke sini. Di copy ke sini. Jadi kita sebenarnya tidak membuat melakukan perhitungan baru, tinggal di copy saja 4 kolom ini ke 4 kolom dari D1, D2, D3, D4. Nah, sekarang kolom-kolom ini nanti kita akan rubah, kita akan ambil ya, sehingga kita mendapatkan nilai dari Z ya, nilai X1, X2, X5, X6 ya, sesuai dengan kondisi tabel terakhir di solusi optimalnya. Ini kan X1, X2, X3, X1, X2, X5, X6, dan X1-nya berarti kalau tanpa D sebelumnya kan X1-nya berarti angka 3 begitu kan. Kalau tanpa D-nya, X2-nya berarti 3/2. Tanpa D, X5-nya adalah 5/2. Dan tanpa D, X6-nya adalah setengah. Nah, sekarang karena ada ketambahan kolom 4 kolom, berarti nanti kita akan dapatkan berarti X1 itu adalah menjadi tambah dengan 3/4 D1 setengah D2 kan ya. Nah, ini dia. Sedangkan nilai dari X1-nya berarti ketambahan nilai 1/4 D1 min setengah D2 dan seterusnya. Inilah yang kita dapatkan ketika tabel optimalnya diperoleh. Nah, sekarang inilah yang kita mau analisa sedemikian sehingga nanti kita mendapatkan rentang dari D1 dan mendapatkan rentang dari D2 sampai rentang dari D4, D3, dan D4. Nah, ini prosesnya untuk mendapatkan perubahan yang diperbolehkan atau batasan dari nilai dari D1, D2, D3, D4. Gimana caranya? Oke, sebelum mendapatkan nilai D1, D2, D3, D4 itu, kita melihat nilai Z-nya dulu. Nilai Z-nya
berarti ada ketambah 3/4 D1 dan setengah D2. Nah, nilai 3/4 ini kalau kita ingat di analisis identitas grafik, 3/4 dan nilai setengah ini adalah nilai dari Y1, dan nilai dari Y2 ya. Nilai dari dual price, shadow price-nya Y1 dan Y2. Dan itu berarti menyatakan kalau sumber daya 1 M1 berubah satu satuan ya, maka nilai 3/4 ini menyatakan nanti akan kita peroleh nilai dari Z-nya nanti akan berubah satu satuan. Akan berubah 3/4 satuan gitu ya. Terus kalau Y2 ini berarti kalau M2 kita rubah satu satuan, maka nilai Z nanti akan berubah sebesar setengah satuan. Nah, kalau tergantung dari satuan yang dimaksud ya. Kalau bahan baku berarti satuannya ton, kalau Z dalam model ready mix ini adalah ribuan dolar. Ini berarti otomatis 3/4 dan setengah, ya karena kan tadi memang 3/4 dan setengah itu juga berada di bawah variabel slack ya, bawah dari variabel slack yang sebelumnya kita sebut sebagai nilai dari dual price. Oke, kita sudah menginterpretasikan batasan Z. Sekarang kita menginterpretasikan nilai X1, X2, X3, X1, X2, X5, X6 yang di dalamnya ada nilai D1, D2, D3, D4 sesuai dengan hasil yang diperoleh ya, sesuai dengan tabel optimalnya. Nah, dari sini kita akan menganalisa nilai dari D1, D2 itu dan D3, D4 itu berapa rentang yang diperbolehkan. Nah, caranya adalah X1, X2 sebagaimana kita ketahui ini adalah variabel non-negatif. Artinya dia nilainya X1 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nilai X2 juga gitu, harus lebih besar sama dengan 0. Nilai X5 juga harus besar sama dengan 0 dan nilai X6 besar sama dengan 0. Jadi kita gunakan batasan dari variabel yang harus positif ini untuk nanti menganalisa nilai D1, D2, D3, D4 itu seberapa besar rentang yang diperbolehkan. Nah, sekarang caranya nanti adalah satu-satu ya. Satu-satu itu maksudnya gini. Kalau kita mau melihat dari sini nanti, kalau kita mau melihat D1 ya. Kalau kita mau melihat D1 itu nanti asumsinya adalah D2, D3-nya dan D4-nya nanti kita buat sama dengan 0 gitu. Atau artinya nilai dari batasan 2, batasan 3, dan batasan 4 nanti kita buat nilainya sama tetap, yaitu kalau nggak salah nilainya 6 ya. Ini ada 6, ada 1, dan ada 2 ya. Jadi ini berarti mengatakan batasan 2, 3, dan 4-nya diasumsikan tetap. Demikian juga nanti kalau kita mau mencari D2 berapa rentang yang diperbolehkan untuk D2 itu dengan asumsi nanti kita akan melihat D1, D3-nya dan D4-nya nanti itu akan sama kita harus buat sama dengan 0. Dengan asumsi itu berarti batasan 1, batasan 3, dan batasan 4 nanti 0. Dan seterusnya ya. Jadi ada kalau D3 kalau kita mau melihat D3 rentang yang diperbolehkan untuk D3 berarti dengan asumsi D1, D2, dan D4-nya nanti akan sama dengan 0. Dan terakhir kalau kita mau melihat D4 itu berapa rentang yang diperbolehkan untuk D4
Berarti kita asumsikan D1, D2, D3 itu nanti sama dengan 0. Nah, itu cara melihat nilai D yang kita dapatkan. Nah, berarti sekarang kita dapatkan untuk D1 misalnya ya. Sekarang untuk D1. Kalau untuk D1 berarti kita akan asumsikan nilai dari D2, D3, D4-nya 0 ya. Berarti ini nanti 0, 0, ini juga nanti 0, ini juga nanti 0, dan ini nanti akan 0, ya ini nanti 0, dan ini nanti akan 0. Jadi kan kita akan punya nanti cuma yang 3 ya, 3 tambah dengan 1/4 D1, 3/2 min 1/8, 5/2 ini, dan setengah dan D1, itu semua harus lebih besar sama dengan 0 ya. Lebih besar sama dengan 0 semua. Nah, ini kan tinggal kita punya 4 pertidaksamaan berarti ya. 4 pertidaksamaan. Berarti pindah ini selesaikan pertidaksamaannya untuk D1. Berarti min 3 pindah ruas, kemudian dikali 4 ya. Hasilnya dapatnya D1-nya ini. Kan ingat ya, 3 tambah dengan 1/4 D1 lebih dari 0, berarti pindah ruas 3-nya kita dapatkan 1/3, D1 lebih dan sama dengan min 3, 4, kemudian 4 kalikan kita dapatkan D1 nanti lebih besar sama dengan min 12. Nah, gitu. Terus dengan cara yang sama untuk yang kedua kita dapatkan D1-nya kurang sama dengan 12. Ini dengan cara yang sama D1-nya min 6/2/3 dan D1-nya min 4. Nah, ini semua digabung, diiris, lakukan irisan ya. Lakukan irisan kalau Anda, dan jangan sampai salah ya mengambil kesimpulannya. Ini berarti kurang dari 12, lebih dari 12 itu daerahnya berarti, ini berarti min 12 ya. Berarti daerahnya ke sana. Min 12 ke arah sana, kalau 12 yang ini berarti 12, misalnya 12 di sini ke arah sana, terus min 6/3 kira-kira di sini ya, min 6/2/3, min 6/2/3, nanti ke arah sini nanti kira-kira, terus lebih dari min 4 ya, min 4 berarti lagi-lagi ada dari min 4 sini, min 4 ke arah sini. Nah, berarti irisannya yaitu daerah ini berarti ya. Nah, ini salah satu cara untuk melihat irisannya. Berarti D1-nya itu antara min 4 dan 12. Nah, begitu. Ini hasil dari kesimpulan 4 persamaan ini, min 4 sampai dengan 12. Nah, untuk itu kan baru perubahan dari nilai perubahan dari batasannya D-nya. Terus kalau bahan bakunya sendiri ketersediaannya kan berarti D1 ini tinggal ditambah dengan 24 ya. Karena tadi modelnya kan 24 tambah dengan D1. Berarti ketiga ruas ini nanti kita tambah dengan 24 ya. Kita tambah 24, tambah 24 di bagian tengah, di bagian tengah ini kalau udah tambah 24 dia akan menjadi nilai namanya M1. Ya, karena D1 tambah 24 itu adalah M1. Berarti M1 itu rentangnya sekarang antara 20 sampai dengan 36. Dan ingat ini adalah yang kita juga dapatkan di analisis sensitivitas grafik ya. Analisis sensitivitas grafik M1 dengan cara menggeser-geser kurva ya kemarin. Kalau sekarang tidak ada gambar kurva lagi, semuanya berdasarkan bersama. Nah, itu cara mendapatkan M1, dan ini menghasilkan nanti kalau kita buat dalam bentuk tabel hasilnya untuk M1 itu berarti ini rank dari D1,
Ini adalah nilai minimum dari M1, ini nilai maksimum dari M1, ini nilai maksimum dari M1, dan ini nilai sekarang ya, saat ini. Berarti ini tadi ada 20 M1, M1 dan 36 ya. Sedangkan ini adalah D1-nya. D1-nya antara min 4 sampai dengan 12. Oke, itu baru batasan 1. Nah, tadi kan kita melihat bahwa cara yang sama nanti akan kita gunakan untuk batasan 2, batasan 3, batasan 4, tergantung nanti analisisnya pada batasan yang mana gitu ya. Kalau kita akan melakukan analisis batasan 1, berarti kita mencari D1 tadi dan kemudian menghasilkan nilai M1. Nih, sekarang kalau batasan 2 yang mau dianalisis berarti kita harus mendapatkan D2 dan kemudian kita nanti akan dapatkan M2. Coba kita gunakan nilai untuk mendapatkan D2 ya sekarang ya, D2. Dan saya akan taruh di bagian sini ya, taruh D2. Nah, kalau D2 berarti ini saya hapus yang tidak, yang 0 itu nanti tidak D2, tapi nilai yang 0 nanti adalah D1. Saya hapus ya, ini. Supaya jelas. Nah, berarti nanti yang kita buat jadi 0 adalah nilai ini nanti akan 0, D1 nanti akan 0, D1 0, D1 0, D3 0, D4 0 gitu ya. Sehingga kita punya di bawah nanti yaitu 3 dikurang dengan setengah D dikurang dengan setengah D2 nanti akan lebih besar sama dengan 0. Persamaan 2, persamaan 1, batasan 1, batasan 2 berarti 3/2, 3/2 ditambah dengan 3/4 D2. Tambah dengan 3/4 D2. Ini lebih besar sama dengan 0. Batasan 3 berarti 5/2, 5/2 min 5/4 D2 besar sama dengan 0. Batasan 4, betul ya, min 5/4 betul. Kemudian batasan 4-nya setengah min 3/4, saya taruh di sini, setengah min 3/4 D2, ini lebih besar sama dengan 0. Nah, ini semua kita coba cari nilai D2-nya. D2 berarti ini pindah ruas, kita dapatkan nanti di sini hasilnya D2 kurang sama dengan 6. Kalau ini, ingat ya, kalau minus itu dihilangkan minusnya, dikali dengan min 1, maka pertidaksamanya nanti nilainya dibalik ya. Ini ke arah sana berarti min 2 ya. D2-nya lebih besar sama dengan min 2. Terus kalau yang batasan 3 ini berarti pindah ruas ya, D2 berarti D2-nya nanti akan kurang sama dengan 6. Kurang sama dengan 2. Maaf. Kurang sama dengan 2. Ya, pindah ruas ya, kurang dari 2. Terus kalau yang D2 nanti berarti kita akan dapatkan yang D2 yang di persamaan 4 ini nanti akan kita dapatkan berarti D2 4, 2/3 ya. Kurang sama dengan 2/3. Nah,
Jadi kita punya empat ketidaksamaan untuk D2. Kita coba lihat irisannya. Ini misalkan untuk yang 6 ke arah sana, misalkan ini 6 kurang dari 6. Ini lebih dari min 2, berarti mungkin sekitar sini ya. Min 2, berarti ke arah sini dia lebih dari min 2. Terus ada yang kurang dari 2. Ini 2, kurang dari 2. Kemudian ada yang kurang dari 2/3, mungkin kira-kira di sini 2/3. Nah, berarti irisannya antara 2, min 2 sampai dengan 2/3 ya. Berarti kita dapatkan D2-nya dari min 2/3 sampai dengan 2. Sorry, salah. Yaitu min 2, min 2 sampai dengan 2/3. Nah, tadi M2 berapa? M2 itu adalah D2 tadi ditambah dengan nilai berapa tadi? D2 itu berarti M2 itu adalah 6 ditambah dengan D2. Berarti untuk mendapatkan M2, angka D2 nanti ditambah dengan 6. Akibatnya ketiga ruas ini nanti kita tambah dengan 6 ya. Ini jadi M2 ini ditambah dengan 6 berarti menjadi 6 2/3. Ini di bagian kiri ditambah 6 berarti jadi 4. Jadi M2-nya rentangnya antara 4 sampai dengan 6 2/3. Ya, 6 2/3. Dan ini sama seperti yang kita sudah dapatkan juga pada analisis sensitivitas grafik ya, untuk batasan yang kedua. Demikian untuk batasannya, sehingga kalau dilengkapi tabel ini, yaitu ini berarti adalah D2 antara min 2 sampai dengan 2/3. Kemudian ini berarti minimum dari sumber dayanya angka 4 untuk batasan 2, kondisi sekarang 6, kemudian maksimumnya di 6 2/3. Kalau kurang dari 4 berarti dia nanti solusi optimumnya nanti berubah dan harus dicari dengan mengasumsikan masalahnya akan menjadi masalah linear programming yang baru, atau di atas dari 6 2/3 juga seperti itu. Kita asumsikan itu berarti solusi optimalnya akan berubah, dan berubahnya maksudnya kondisi optimumnya mungkin tidak pada titik yang sama, titik C gitu ya, dan kita harus mengasumsikan masalah ini akan menjadi masalah yang baru jika kita meletakkan batasannya di atas 6 2/3 atau di bawah dari angka 4. Ya, itu kira-kira dari perubahan dari batasan. Nanti Anda bisa hitung juga dengan cara yang sama untuk D3, berarti D1, D2, dan D4-nya dianggap 0, dan kemudian juga D4 nanti dengan cara mengasumsikan nilai D1, D2, D3-nya sama dengan 0. D3, D4 itu nanti batasannya nanti akan ada yang tak hingga nanti ya, karena kelihatan nanti yang dipakai nanti akan menghasilkan nilai D1-nya, D3-nya akan lebih dari nilai tertentu atau kurang dari nilai tertentu gitu ya, sehingga akan berbentuk batasan nanti TNK. Silakan dilengkapi ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke kasus kedua, yaitu yang kita rubah-rubah nilai C1 dan nilai C2. Nah, nilai C1 dan nilai C2 bisa kita analisa dengan cara melihat koefisien fungsi tujuan pada saat optimal. Ini pada saat optimal kan nanti ada nilai
yang diperoleh untuk koefisiennya yaitu 3/4 X2 ya, selek ya, setengah X4 dan seterusnya. Nah, berarti nanti kita akan mendapatkan perubahan itu dipengaruhi oleh nilai dari terutama fungsi tujuan ya, itu dipengaruhi oleh nilai koefisien dari X1 dan nilai koefisien dari X2. Nah, nilai koefisien X1, X2 itu yang kemudian nanti kita kenal sebagai nilai reduced cost-nya. Nah, bagaimana cara menganalisa reduced cost atau berapa rentang reduced cost yang bisa kita dapatkan? Itu nanti metodenya dengan cara koefisien dari variabel fungsi tujuan asal itu kita tambah dengan D1. Ya, dan kemudian kalau untuk koefisien fungsi tujuan yang kedua kita tambah dengan D2. Ingat kalau tadi di batasan kita kan tambahkan D1, D2, D3, D4 ya pada batasan. Itu berarti analisa yang terkait dengan batasan. Sekarang kalau analisa yang terkait dengan fungsi tujuan, kita tambahkan D1, D-nya D kecil. Kita bedakan supaya bedakan dengan D yang tadi kita pakai untuk batasan. D1, D2, ini bentuk dari koefisiennya kita tambahkan D1 dan tambahkan D2. Nah, ketika di tabel simplet awal, D1, D2 itu berarti kan min 5, min 4 awalnya, berarti ada ketambahan min D1 ya, min D1 dan min D2. Nah, ini tentu nanti akan mempengaruhi bentuk baris Z-nya yang berpengaruh ya. Kalau yang baris fungsi tujuannya pada saat optimalnya nggak berubah. Tapi baris Z-nya terpengaruh. Baris Z-nya terpengaruh. Nah, bagaimana bentuk yang diperoleh? Bentuk yang diperoleh itu ternyata berkaitan dengan jadi gini. Kalau tadi itu kan pada saat optimal tanpa kita tambahkan D1, D2, D3 itu hanya ada angka 3/4, terutama di baris Z ya. Hanya ada angka setengah di sini. Ya. Dan di RHS-nya hanya ada angka 21. Nah, ternyata ketika kita rubah angka koefisien fungsi tujuannya 5 tambah D1 dan 4 tambah D2, itu ternyata yang kita dapatkan yaitu kita akan mendapatkan nilai di X3 itu ada tambahan 1/4 koefisien ini dengan koefisien ini yang ditaruh di sini di batasan yang berada di bawah X3. Dan itu terjadi karena seharusnya kan kita punya di sini ada X3 ya. X3 di awalnya X4 dan ini kan berubah menjadi X1, X2 dan itu berarti nilai 1/4 dan min 1/8 ini kita tambahkan ke 3/4. Nah, dengan cara yang sama, setengahnya di bawah X4 itu akan ditambahkan koefisien dari min setengah ini dengan 3/4 yang dikalikan D1, D2. Nah, untuk RHS berarti 21 itu ditambahkan 3D1 ditambah dengan 3/2 D2. Nah, begitu untuk fungsi tujuan terjadi perubahan di baris Z dengan nilai perubahannya dipengaruhi oleh koefisien dari kolom untuk X1, X2. Ya. Oke, sesudah itu dengan perubahan yang seperti itu, berarti kita akan dapatkan nanti optimalitas dari D-nya dengan cara, kalau tadi kan yang kita buat analisanya dengan menggunakan nilai dari X1, X2, X5, X6-nya kita
nyatakan sebagai nilai yang non negatif. Nah, sekarang hal yang sama, tapi yang kita berlakukan sekarang pada nilai Z-nya. Nah, ini nilai Z ini pada kalau dia berbentuk maksimum ini kan ready mix maksimum ya. Nilai Z ini kan harus nilainya pada saat optimal itu harus nilainya positif ya. Nilainya harus positif. Nilainya harus positif. Maka berarti kita akan buat nilai yang ini nanti atau batasannya nilai di bawah S3, S4 ini dan S5, S6 otomatis ya karena nilainya sudah 0. Ini nanti nilainya lebih besar dari 0, ini nilainya juga lebih besar dari 0. Oke, berarti artinya kita mempunyai lagi-lagi punya pertidaksamaan yang ini berasal di bawah S3 tadi, ini berasal dari di bawah S4. Oke, dengan itu cara analisanya sama kayak tadi. Kalau kita mau mencari D1, berarti kita asumsikan karena hanya terlibat dua variabel di sini, kita asumsikan nilai D2-nya 0. Atau kalau kita mau mencari D2, berarti rentang D2, maka kita asumsikan nilai D1-nya nanti akan sama dengan 0. Begitu. Oke, ini sekarang saya cari yang di slide ini D1 dengan mengambil D2-nya 0. Berarti ini jadi 0, ini jadi 0, terus kita dapatkan persamaan 1 seperti ini, pindah ruas D1 berarti sama dengan min 3, terus kalau D1 di sini, berarti kita akan dapatkan nanti baris kedua ini D1-nya kurang dari 1. Kalau ini kita gabung, kita dapatkan pertidaksamaannya seperti ini. Nah, kalau C-nya kan diperoleh dari angka 5 ditambahkan ke D1 kan. Berarti nanti akan kita dapatkan 5 tambah D1 di bagian kiri nanti, bagian kanan nanti berarti 1, 5 tambah 1 di bagian kanan nanti akan kita peroleh nanti 5 min 3. Ini sama dengan C1, jadi C1-nya dari 2 sampai dengan 6. Begitu. Jadi kita menganalisa nilai dari C-nya berdasarkan analisa dari bentuk pemisalan yang seperti ini ya. Oke, itu yang untuk mendapatkan nilai C1. Nah, Anda bisa lakukan untuk mendapatkan nilai C2. Nilai C2 gimana caranya? Nilai C2 berarti kita hapus dulu, kita taruh di bagian sini ya. Nilai C2. Nilai C2 ini saya hapus untuk nilai untuk C2. Berarti kalau untuk C2 berarti justru D1-nya 0. Kemudian ini D1-nya 0. Berarti kita punya dua pertidaksamaan, yaitu 3/4. 3/4 min 1/8 D2 besar sama dengan 0. Terus di sini ada setengah tambah dengan 3/4 D2 besar sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan. Ini pindah ruas mungkin ya. Pindah ruas D2 berarti 8 ke atas menjadi D2-nya kurang sama dengan 6. Terus kalau ini pindah ruas min setengah berapa? Min 2/3 ya. D2 berarti lebih besar sama dengan min 2/3. Jadi kita peroleh D2-nya dari min 2/3 sampai dengan 6. Sedangkan nilai C2 berarti berapa? C2 berarti dari ditambah dengan angka 4 ya. Angka 4 berarti 3/3. Kemudian ini tambah angka 4 jadi 10. Nah,
Berarti C2-nya rentangnya dari 3/3 sampai dengan 10. Begitu. Jadi contoh ini soalnya ya, pada kasus 2 ini, eh, kalau angka 7, C1-nya diganti angka 7, bisa nggak? C1 tadi nilainya antara 2 sampai dengan 6. Terus berarti kalau 7 berarti kan D1-nya angka 2. Ya, karena D1 itu kan sama dengan sisa dari kelebihan dari angka 5 kan. Karena tadi kan posisi awalnya di angka 5. Terus kalau 8-nya juga kayaknya lebih ya, karena enggak, 8 justru masuk ya. 8 itu masuk karena C2-nya dari 3/3 sampai dengan 10. Jadi kalau 8 itu justru masuk. D2-nya cuma 4 gitu kan. Nah, tapi secara keseluruhan kalau ini perubahan ini kita lakukan, kita coba cek di batasannya, yaitu eh, jadi kita lihat di batasannya, hasilnya ternyata untuk nilai Z, nilai dari Z-nya, nilai dari baris Z-nya nanti masih memenuhi ya, lebih besar sama dengan 0. Walaupun berarti D1 berada di luar dari min 3 sampai dengan 1, D1 itu kan tadi, D1 berapa? D1 itu tadi dari min 3 sampai, ya min 3 sampai dengan 1, D1-nya angka 2, min 3 sampai 1, tapi tetap eh, batasannya persamaan ini dipenuhi. Artinya nanti nilai dari fungsi tujuannya akan berubah, tapi apa, masih tetap titik C ya, titik perpotongan antara batasan 1 dan batasan 2. Nah, hmm, nah, jadi gini, kalau saya beri kesimpulan atau apa, summary atau kesimpulan besar dari penjelasan yang tadi yang cukup panjang, artinya nanti persoalan yang terkait dengan koefisien, yang terkait dengan analisis sensitivitas aljabar itu, yaitu eh, bentuk model awal diberikan, ya, seperti ini, model awal diberikan, ini model awal diberikan, terus nanti kondisi optimalnya diberikan. Ya, karena asumsinya analisis sensitivitasnya adalah kita akan menghitung dulu rentang yang diperbolehkan untuk batasan-batasan atau koefisien tujuan, dan baru dari sana kita bisa memberi analisa kalau nilai koefisiennya dirubah. Jadi tadi kan untuk dari analisa di sini untuk kita harus tahu dulu nilai dari M1 nanti batasannya dari mana sampai mana, dan kemudian untuk nilai M2 nanti kita analisa dulu dari nilai berapa sampai nilai berapa, atau di sini sampai M3 dan M4 ya, M3 dan M4 dengan analisa yang sudah kita terangkan tadi. Nah, M3, M4, kemudian proses analisanya itu memakai kondisi optimal yang sudah kita punyai. Kondisi optimal yang kita sudah punyai. Kalau tadi di batasan kita menggunakan ini ya, tadi ya, kolom yang di bawah dari variable slack itu kita taruh sebagai kolom di sebelahnya RHS dan seterusnya, sehingga untuk mendapatkan D besar ya, D1, D2, D3, dan 4. Sedangkan kalau tadi untuk mendapatkan D1, D2 kecil, itu pakai ini nilai 3/4 dan nilai setengah ini dengan koefisien ini tadi ya, untuk mendapatkan nilai D1, D2 yang kecil. Nah,
Jadi nanti di persoalan yang terkait dengan analisis identitas aljabar itu nanti kita akan diberikan sekali lagi diberikan model awal, terus diberikan kondisi optimal, tabel kondisi optimal. Dari tabel kondisi optimal inilah yang nanti harus dianalisa dulu, harus dianalisa nanti nilai untuk M1, M2, M3, M4 atau nilai dari C1, C2. Nah, dari sana nanti baru ada persoalan nanti biasanya. Bagaimana kalau B-nya dirubah nilainya, eh, B1-nya dirubah, B2-nya dirubah gitu. Nah, apakah masih optimal atau memakai optimal yang sama? Atau kalau tidak berarti berapa optimal yang baru? Nah, itu kayak gitu ya. Ingat ya, kalau perubahan dari batasan itu akan merubah nilai koefisiennya, nilai optimalnya, tapi sifat dari dia optimalnya itu sebagai perpotongan dari dua batasan yang sama itu tetap dipertahankan. Kalau untuk fungsi tujuan itu yang berubah biasanya atau hasilnya adalah nilai RHS-nya tetap gitu ya, tidak berubah. Nah, jadi yang berubah itu asal masih dalam rentang C1 C2-nya, maka nilai fungsi tujuan nilai optimalnya nanti akan tetap. Kalau bentuk batasan itu dia akan merubah nilai optimal, tapi sifat dari optimalnya titik C misalkan sebagai perpotongan antara baris 1 baris 2 itu akan tetap dipertahankan. Jadi saya tulis di sini ya. Jadi kalau kita merubah nilai C1 C2, C2 dirubah asalkan masih dalam rentang yang diperbolehkan, itu nanti nilai RH-nya nanti tetap ya. Karena kita hanya merubah-rubah kemiringan dari garis fungsi tujuan. Sedangkan kalau yang kita rubah itu adalah batasan 1, batasan 2 ya, batasan 2, batasan 3, batasan 4 kita rubah-rubah, asalkan sekali lagi kalau berada dalam rentang perubahannya, maka ini nanti akan mengakibatkan nilai RHS-nya akan berubah, tapi sifatnya, tapi apa yang berubah, yang tetap itu adalah titik pemotongannya. Titik perpotongannya tetap, ya. Titik perpotongannya tetap. Jadi kalau C di ready mix itu perpotongan antara garis 1 garis 2, berarti walaupun M1 M2-nya kita rubah atau M1-nya kita rubah gitu, maka dia asalkan perubahannya itu masih berada dalam rentang yang sudah kita analisa, berarti nanti RAHS-nya akan berubah, tapi berubahnya berdasarkan tetap berasal dari perpotongan antara garis 1 dan garis 2 yang sudah berubah itu. Ya, itu kira-kira garis besar dari materi hari ini untuk analisis sensitivitas aljabar. Oke, baik, saudara-saudara sekalian, jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Ada yang ingin bertanya, monggo, silakan. Kalau ini saya tidak bisa memberikan atau memperlihatkan bentuknya, tapi sebenarnya prosesnya sama kayak tadi. Masalahnya adalah bentuk ini tidak ada solusi optimalnya. Jadi kalau mau melakukan analisa kayak tadi, ini harus ada tabel kondisi optimalnya yang harus kita cari dulu gitu ya. Dan itu membutuhkan waktu cukup panjang. Jadi pada intinya sama sih kayak tadi yang saya jelaskan dengan persoalannya sekarang yaitu Toriko, kalau tadi kan Retimix ya. Harus
buat model dulu, terus dari model buat kondisi optimal, terus dari kondisi optimal dilakukan analisis kayak tadi ya, analisis untuk batasan dan analisis untuk koefisien fungsi tujuannya dengan menggunakan hasil kondisi optimal. Monggo, jika ada yang ingin bertanya atau masih belum begitu jelas, silakan bertanya. Itu Pak, misi Pak, mau tolong tanya Pak. Itu yang Ya, untuk yang tadi perubahan pada koefisien fungsi tujuan yang kita pakai D hmm, kecil, itu nanti kan ya, kita cuma tinjau yang baris Z-nya aja kan Pak. betul, betul. Yang dari ini tadinya, Z-nya saja. Baris Z-nya itu berarti pakai yang udah optimal dulu, terus nanti tinggal ditambah dengan Hmm, dua baris pertama betul. yang di bawah. Ya, dua baris pertama yang mempengaruhi nilai eh, X3 dan X4. Pokoknya yang selain Hmm, variabel slack kan Pak. iya, betul. Selain dari Oke, variable slack. oke, oke, makasih Pak. Ya, ya. Jadi untuk analisis sensitivitas aljabar ini angkanya misalnya tadi ya, kalau di seringkali kan pertanyaannya kayak gitu. Misalkan eh, C1 diganti gitu, C1 diganti eh, gini, misalnya gini. Nah ini misalnya angka 24 diganti menjadi 26 gitu. Nah, Anda sebenarnya nggak boleh langsung menganggap ini sebagai persoalan baru gitu. Asalkan kondisi optimalnya sudah diberikan. Jadi manfaatkan kondisi optimalnya, tapi ya memang nggak langsung juga kita harus analisis dulu untuk mendapatkan rentang dari M1, maka kalau angka 26 gitu, kita coba lihat apakah berada di dalam rentangnya. Kalau iya masih gitu ya, tinggal berarti penyelesaiannya RHS-nya berarti solusi antara baris satu dan baris dua, tetap baris satu baris dua. Nah, itu ya, yang kita lakukan ketika ditanya misalnya angka 24 diganti dengan angka 26. Kemudian ditanya apakah RHS-nya berubah. Kemudian kalau berubah berapa nilainya. Nah, begitu. Prosesnya kayak tadi melihat proses kondisi optimalnya, pasti optimalnya diberikan ya. Kemudian dari optimal itu diberikan, kita analisa nilai dari M1-nya. Angka 26 yang diberikan itu berada nggak di dalam rentang dari M1. Kalau iya, maka solusinya tetap sebagai perpotongan antara garis satu dan garis dua ini. Nah, begitu. Demikian juga kalau angka 5 ini diganti katanya nilai C1-nya diganti menjadi angka 6 misalnya. Nah, apa yang terjadi dengan solusi? Apakah solusinya berubah? Nah, itu berarti kayak tadi lagi, cari dulu nilai D1, kemudian cari nilai C1, rentangnya berapa. Kalau masih berada dalam rentangnya, berarti solusinya tetap. Ya, kalau solusinya di solusi optimalnya 21, maka kita bisa nyatakan solusinya tetap 21 gitu. Tanpa mencari lagi apa kita dengan ganti angka 6 gitu, kita anggap sebagai persoalan baru, enggak seperti itu. Kita cukup dari analisa sensitivitasnya. Begitu caranya. Pak, mau tolong tanya lagi, Pak. Untuk yang Ya, tadi, yang contoh analogi soal yang pertama tadi, yang kalau yang batasan yang diubah, misal 24 diganti ke 26, itu kan hmm, misal dia setelah dicek, ternyata dia masuk di range yang diperbolehkan. Berarti kan ya, nanti dia otomatis RHS-nya berubah, tuh, Pak, pasti, Pak. hanya berubah dan perubahannya dia perpotongan antara garis satu dan garis dua ini. Berarti nanti dia perpotongan antara 6x1 tambah dengan 4x2 sama dengan 26 dan x1 tambah dengan 2x2
sama dengan 6 gitu. Ini menghasilkan nilai X1, X2 yang baru, yang berbeda dengan sebelumnya, dan RAHS-nya juga berubah. Nah, itu apakah selalu nanti pasangannya garis 1 dan garis 2, Pak? Pasti ya, Pak? Itu yang tadi saya sebutkan, kalau berada dalam rentangnya, itu dipastikan solusinya tetap, sifat dari solusinya tetap, yaitu sebagai perpotongan antara garis 1, garis 2. Oh, jadi pasti nanti cuma diambil dua persamaan batasan yang pertama tadi, Pak? Iya, karena ready mix untuk solusi optimalnya sebelum dirubah itu yaitu perpotongan antara garis 1 garis 2. Nilai titik C itu kan terjadi antara perpotongan garis 1 garis 2. Oh, apakah bisa, Pak? Dia malah beda. Perpotongannya bukan 1 sama 2, tapi misal 2 sama 3 Itu atau 3 terjadi sama... kalau nilai dari yang baru itu berada di luar dari rentang yang diperbolehkan untuk M1 dan rentang yang diperbolehkan untuk M2. Oh, jadi misal yang 24 tadi kan jadi 26. Misal 26 itu ternyata Iya, tidak di dalam range-nya. Berarti dia iya. RHS-nya berubah, tapi dia titik perpotongannya berarti juga berubah juga. Berubah juga. Berarti kita anggap ini sebagai persoalan baru. Kita nggak bisa menggunakan kondisi optimal sebelumnya. Kita harus menganggap ini sebagai persoalan baru, cari baru lagi berarti solusinya. Berarti nanti kalau misalnya dia kasusnya kan berarti titik perpotongannya beda. Berarti nanti kita lanjutin lagi, Pak. Iya, betul. Lanjutinnya berarti balik lagi ke langkah eh, yang mana, Pak? Kalau misalnya dia ternyata beda Berarti dari range. dibuat menjadi apa baru, menjadi dianggap sebagai masalah baru. Berarti Oh, berarti eh, model LP baru ya, Pak, berarti? ya 5 X1 tambah Oh, dengan 4 X2 Z-nya gitu. Kemudian ini menjadi 6 X1 tambah 4 X2 kurang sama dengan 26, seterusnya, dan dibuatkan tabel simplex biasa, kemudian operasikan sehingga sampai dapat optimal kayak gitu. oke. Kalau misalnya kita nyelesainnya ini kan, misal dapat persoalan baru, kita boleh nggak nyelesain pakai cara grafik biasa? Jadi nggak pakai tabel simplex, Pak? Atau nggak boleh? Ya, nggak apa-apa. Itu kan nanti tergantung persoalannya apakah dua variabel. Kalau dua variabel kan pakai grafik aja. Oke, oke, Pak. Makasih, Pak. Hmm. Ya, ya. Oke, baik. Sudah cukup eh, kita selesai kuliah ya. Karena intinya kayak gitu tadi, eh, menjawab untuk masalah pemrograman analisis sensitivitas aljabar ini harus dilakukan analisa dulu untuk M1, M2, M3, M4, dan untuk C1, C2-nya. Terus baru nanti kita putuskan solusi, kalau ditanya itu RHS yang baru gitu dengan diganti itu, kalau dia masih dalam rentangnya berarti kalau rentang untuk C berarti nilai RHS-nya tetap gitu. Kalau untuk M, nilai kalau berada dalam rentangnya maka sifat dari sifat dari solusinya tetap, yaitu kalau dia perpotongan dari garis 1 garis 2 berarti ya itu tetap dia perpotongan garis 1 garis 2. Nilai variabelnya beda, nilai RAS-nya juga beda. Oke, baik saudara-saudara sekalian, kita selesai kuliah pada pertemuan hari ini. Selamat malam, semoga UAS Anda berjalan dengan baik, nilainya bagus-bagus semua. Terima kasih, selamat istirahat, selamat malam. Terima kasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. ya.